Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat terus ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang informasi yang di-request oleh Doni Situmeang. Katanya Bang Doni ini dia ingin mengetahui kira-kira referensi-referensi website untuk belajar kriptografi apa saja. Nah, jadi khusus untuk Bang Doni, saya akan buat 5 situs website untuk belajar kriptografi. Jadi, silakan pilih salah satu atau semuanya juga silakan saja yang menurut teman-teman gampang untuk belajar kriptografinya. Oh ya, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang ingin request materi yang ingin dibahas di konten-konten video saya, silakan tulis di kolom komentar ya. Nanti mudah-mudahan saya akan buat konten sesuai dengan request teman-teman semuanya. Sekarang kita akan bahas 5 website belajar kriptografi yang ada secara online. Website pertama itu adalah decode.fr. Ini merupakan salah satu website yang sering saya gunakan kalau misalkan saya ikutan CTF. Atau mungkin teman-teman banyak yang sudah tahu ya, decode.fr ini. Jadi website ini memang buatan dari Prancis ya, orang komunitas di Prancis. Tapi jangan khawatir, teman-teman bisa pilih bahasanya kok. Jadi sudah disediakan bahasa Inggris atau bahasa Prancis. Tapi jangan harap ada bahasa Indonesia ya. Nah, website ini memang dibuat untuk melakukan decoding pesan atau juga mengencode pesan dari ciphertext ke plaintext atau dari plaintext ke ciphertext berdasarkan algoritma-algoritma kriptografi tertentu. Yang menariknya dari decode.fr ini, teman-teman tidak hanya bicara tentang kriptografi kok, tapi semua pelajaran-pelajaran yang mengandalkan logika kita atau yang mengandalkan kemampuan otak untuk menyelesaikan masalah ada di sini semua. Contoh misalkan ada permainan atau games and solver-nya. Misalkan kayak board game, kemudian mobile game, word game, dan lain-lainnya. Terus ada juga yang berhubungan dengan matematika, kayak arithmetic, combination, fungsi, geometri, matrix, dan lain-lainnya. Kemudian juga teman-teman bisa belajar tentang stegonografi, kemudian kriptografi pada musik, dan lain-lainnya. Nah, gimana? Penasaran kan? Nah, teman-teman silakan saja masuk ke decode.fr, kemudian nanti tampilannya seperti ini. Ya, silakan teman-teman belajar dari website ini. Kemudian, website kedua adalah md5decrypt.net. Website ini juga dibuat oleh orang-orang Prancis ya. Jadi ada bahasa Prancis dan juga ada bahasa Inggrisnya. Jadi teman-teman jangan khawatir. Website ini juga bisa digunakan oleh teman-teman untuk belajar kriptografi. Jadi ada proses enkripsinya, ada proses dekripsinya, sampai dengan tools-tools untuk mengkonversi misalkan dari bilangan biner ke bilangan heksa. Atau sebaliknya ya, dari teks ke biner. Bisa juga dari biner ke desimal, atau sebaliknya. Bisa dari base 64 ke teks atau base 64 ke heksadesimal. Selain fungsi dari website ini adalah untuk melakukan pembelajaran tentang kriptografi, teman-teman juga bisa request file MD5 decrypt word list-nya. Jadi dia sudah menyediakan 30 juta kata yang biasanya digunakan untuk melakukan dekripsi pada MD5. Nah, ini rahasia ya. Jadi kalau teman-teman penasaran, silakan coba cari fungsi itu di URL md5decrypt.net. Nanti tampilannya seperti ini. By the way, word list-nya itu bisa sampai 2,9 GB ya ukuran filenya. Jadi siapkan storage teman-teman. Kemudian, website ketiga adalah CryptoHack. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar kriptografi dengan platform yang lebih menarik, yang lebih dinamis, ada animasinya, dan juga menyenangkan, teman-teman bisa menggunakan CryptoHack ini. Jadi, website ini kita akan belajar kriptografi, tapi modelnya itu adalah seperti challenge ya, atau tantangan. Jadi ada level-levelnya. Ini lebih menarik dan lebih menantang bagi teman-teman yang serius ingin belajar tentang kriptografi. Mulai dari level paling rendah atau yang paling gampang sampai dengan yang paling advance. Nah, teman-teman bisa gunakan website ini
sebagai media pembelajaran kriptografi. Nah, tapi sayangnya teman-teman harus registrasi dulu ya. Jadi tidak seperti website Decode atau MD5 Decrypt yang bisa teman-teman gunakan secara langsung. Nah, kalau ini kita harus registrasi dulu, kemudian untuk menggunakan layanannya teman-teman harus login. Ya, tapi tinggal registrasi saja ya. Gampang kok. Nah, kapan-kapan kita akan coba nih aplikasi ini untuk belajar bareng. Ya, gimana, menarik kan? Nah, kalau teman-teman tertarik untuk belajar kriptografi dengan menggunakan CryptoHack, teman-teman tinggal klik link cryptohack.org. Nah, nanti tampilannya muncul seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke website keempat. Website keempat namanya adalah Practical Cryptography. Nah, ini juga merupakan website yang menjadi favorit saya untuk belajar kriptografi loh. Tampilannya tidak sedinamis CryptoHack, tetapi untuk bicara konsep atau belajar konsep sambil disimulasikan, website ini menjadi rekomendasi dari saya. Di website ini, teman-teman akan belajar lebih dari 25 chipper yang disediakan. Nah, gimana? Banyak kan? Termasuk juga teman-teman bisa belajar tentang cryptanalysis, kemudian fungsi hash atau hashes, dan lain-lainnya. Nah, kalau teman-teman tertarik belajar kriptografi di Practical Cryptography, silakan teman-teman masuk ke URL practicalcryptography.com. Tampilannya nanti seperti ini. Kemudian silakanlah teman-teman belajar kriptografi di sana. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah website Cryptool Portal. Nah, Cryptool Portal ini merupakan website untuk belajar kriptografi yang saya gunakan di kelas saya ngajar. Jadi ketika saya mengajar tentang kriptografi, biasanya saya akan gunakan tools CryptoTool ini untuk memberi informasi dan juga pelajaran kepada mahasiswa bagaimana konsep dari kriptografi itu dan apa saja teknik-teknik atau tools dalam kriptografi. Nah, untuk lebih detailnya dari CryptoTools, teman-teman tinggal lihat video saya yang sudah saya buat tentang CryptoTool ini. Nah, untuk linknya, teman-teman tinggal klik di cryptotool.org, nanti tampilan home-nya seperti ini. Silakan teman-teman gunakan dan juga pelajari semua yang berhubungan dengan kriptografi di sini. Nah, gimana nih teman-teman? Ya, request dari Bang Doni sudah saya selesaikan. Jadi, ada 5 website yang paling banyak saya gunakan untuk belajar kriptografi. Mungkin di luar dari 5 ini, banyak banget website-website yang disediakan untuk bisa belajar kriptografi. Nah, silakan teman-teman pilih salah satu atau boleh coba satu persatu website-website ini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan bahas satu persatu. Itu saja mungkin video kita kali ini. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mendukung channel saya, yang sudah ngasih saran, kritik, dan lain-lainnya. Kita ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.